Kutu Kupet. Kutu Kupet. Kutu Kupet. Kutu Kupet, the first pet podcast in Indonesia. Halo, what's up? Balik lagi di sebuah channel podcast di mana kita bakal membahas dan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama kiper-kiper pet di seluruh antero Indonesia. Kalau di episode kemarin kita ngobrol sama pemilik miliaran Aldabra di rumahnya. Kalau sekarang kita bakal ngobrol bersama ini orang yang udah gak asing lagi pasti buat lo nih ya. Jadi dia adalah seorang entertainer, seorang komedian, dia seorang penyanyi, presenter, host, dan sekarang mulai terjun ke dunia politik juga ya. Dan dia juga adalah seorang kiper dari banyak banget hewan. Ntar kita bakal ngobrol sama dia soal gimana dia memelihara hewan-hewan ini, awalnya kapan, habisnya berapa, dan segala macam lah. Orang udah ada di depan gue sekarang. Kita lagi take-nya di rumahnya dia, di set kandang hewan-hewannya dia. Kebetulan lagi nggak syuting dahsyat pagi hari ini, bukan begitu? Kang Denny Cagur. Akang Denny. Siap. Apa kabar, Kang? Baik sekali, akhirnya gue benar-benar merasakan podcast yang sesungguhnya. Soalnya podcast lu tuh ini ya, ada video juga ya, Kang? Ada video, dan gue biasanya collab podcast ada video juga. Bro. Tapi the real podcast tuh ya gini bener. Audio semua ya, Kang? Ya lu nggak tahu kan, jadi orang-orang di rumah yang dengerin nggak tahu kalau gue cuma pakai sempak. Lu belum mandi, Kang? Belum mandi. Lu hari ini nggak ada set? Nggak, santai, tadi pulang sahur jam. Oh, lu sahur ada acara juga ya? Iya, gue buka sahur udah berapa puluh tahun nggak pernah buka di rumah sama sahur, bro. Gue kemarin sampai liat postingannya bini lu tuh yang anak lu lagi sahur sampai ngelihat lu di TV. Jadi rasanya sahur sama Kang Denny gitu, padahal di TV gitu. Sahur sama papi cuma dibatas di TV ya. Tapi kadang-kadang tuh gue suka ngajak mereka ke lokasi. Oh gitu. Kita makan sahur di lokasi gue syuting gitu. Kayak kalau nggak hari ini lusa mereka pada mau ke. Semua ikut. Oh. Sama ponakan-ponakan. Kang Denny. Siap. Kan Akang kan udah terkenal sebagai kiper hewan juga nih, Kang ya sebenarnya. Nah, lu sebenarnya mulai lu main hewan tuh kapan sih? Gue tuh seneng hewan. Tak dulu nih hewan. Kalau hewan berarti hewan pertama gue tuh di rumah ini ya kucing. Kucing itu. Kucing apa tuh? Kucing Maine Coon. Oke. Kucing Maine Coon dari adik gue. Tapi kalau di rumah gue yang lama ada kura-kura air yang udah seumur anak gue. Oke. Yang kura Brazil tuh kali berarti. Iya, kura Brazil. Yang gue beli itu dari koin koin cepean. Iya, 10.000 ya. Bener, itu seumur anak gue, bener-bener itu kan anak gue yang pengen tuh. Sekarang anak gue udah kelas 6 SD. Berarti itu kura-kura seumur anak gue tuh. Masih hidup sekarang? Masih, bro, masih ada. Sekarang ada masih dua. Di rumah ini sekarang? Di rumah ini. Oh, yang di depan itu ya, yang sama ikan mas itu ya? Iya. Oh. Gue gabung di situ, akhirnya gue bikin basking spotnya. Iya. Karena setelah gue pikir-pikir, dia ngalamin 2 tahun tuh berenang tuh. Gak bisa buat berjemur ya? Iya. Terus gue bikinin ada tempat makannya sekarang lebih lengkap gitu. Iya. Sehat lah akhirnya juga kan? Iya, karena kan gue siapin tempat yang ada tempat dia naiknya, tetap aja dia larinya ke kolam. Gue bingung deh. Soalnya emang karena dia habitnya itu kebanyakan di air, dia punya ini, Kang, semacam naluri. Jadi dia apa-apa ke air. Iya, tapi kan film gue apa lu gak capek berenang dulu kan. Di situ di tempat sebelumnya itu ada tempat dia jemur. Keluar, bro, nyemplung lagi ke kolam, Soalnya emang kolamnya Akang kan lumayan dalam, Kang ya. Dia senang tuh berenang ke dalam kayak gitu. Dia bisa explore jauh, walaupun pasti dia butuh tempat untuk berjemur. Oke, kura-kura lu punya awal. Setelah itu terus? Kura-kura, terus gue punya kucing. Kucing Maine Coon tadi. Sampai sekarang masih ada tuh, Kang? Si Bubu, sekarang di rumah gue ada Bengal, ada Maine Coon, gue ada British Shorthair. Gue baru beranak, dapat 4 cucu. Lu sampai breeding juga? Yang breeding sendiri lo? Kebetulan sampai beranak baru kucing tuh. Baru kucing? Iya, karena emang gue niatin, gue setting. Jadi gue beli British Shorthair yang cewek satu, British Shorthair yang cowok satu. Udah satuin, ternyata sama-sama kawin pertama, dapet anak gue 4. Jadi lucu banget.
Lo jadi berarti itu karena kalau di pengalaman lu sebagai cat keeper lu udah bisa lumayan dong ya, lu bisa sampai ngebuat mereka kawin gitu. Lu udah tahu ilmunya gimana ngawininnya. Iya, gue Terus- cari tahu, gue nanya-nanya. Karena British Shorthair ini salah satu jenis yang bagus gitu. Dan harganya juga gue beli anaknya doang 25 juta. Buset. Gue mikir gini, anjir, kalau gue bisa ngawinin dapat 4 aja udah cepet nih gitu. Dan ibu bapaknya si Demplon sama si Koko itu aduh, ada suratnya lengkap bro. Pedigree. Oh iya Pet. iya. Jadi pet, ibu bapaknya pet, semuanya suratnya lengkap. Itu tuh impor ya? Iya impor. Impor mana sih kan? Kucing asli mana sih itu? Daerah mana tuh lupa gua. Aduh. Afrika gitu bukan? Bukan. Negara-negara dingin deh tuh. Oh ya itulah pokoknya. Jadi dia habitatnya habitat dingin. Iya makanya di ruangannya AC. Waduh mewah ya. Di ruangannya AC. Makannya apa kan? Makanan. Nggak mungkin makanan kucing yang murah-murah gitu, nggak mungkin kan? Makanan kaleng, satu kalengnya 45.000. Dan itu sekali makan bro. Sekali makan 40.000 ya. Satu kaleng. Kadang kalah kita ya. Kita juga makan nggak sampai segitu kadang-kadang. Kadang gue sakit aja pakai obat warung sembuh. Dia sakit nih kura-kura gue kemarin sakit sekali check up 600.000. Iya bener. Mahal bos. Jadi pet keeper tuh harus siap dengan gitu-gitunya kan ya. Bener. Bukan cuma mental doang, lo harus punya keadaan dompet yang lumayan. Karena kalau enggak ya amsyong juga. Iya kadang kan kasihan mereka karena kita senang jadi sebelum kalau gue apapun yang gue suka gue cari tahu dulu pemeliharaannya gimana, gue ngobrol dulu tempatnya gue siapin gitu. Tapi kadang bertabrakan juga sama keinginan yang pengen cepet punya. Kalau Torto kebetulan emang gue udah prepare dulu, gue udah punya semuanya, datang udah ada lampu. Nah kalau yang kucing bro, kucing itu gue sempat punya 9 ras, sedangkan cat room gue belum jadi karena pengerjaannya molor tuh si abang-abang yang ngerjain. Jadi sempat kucing datang duluan. Nih, tempat ini nih sebelum jadi tempat Torto, ini sempat gue tutup pakai hordeng. Udah karena ini salah satu tempat yang bisa gue penyalain AC tanpa ada gangguan sofa apa segala macam. Iya. Di sini sempat ada 9 kucing, Maine Coon segala macem. Ini gue tutup pakai spray. Karena cat room belum jadi. Pas cat room jadi aman masuk semua. Oh sekarang cat room di mana? Punya kamar sendiri deh? Ada kamar sendiri? Ada ruangan kucing sendiri. Gila. Oke. Kucing, lu punya banyak main kucing lah. Terus selain kucing, lu tadi gue lihat ada burung ada. Ada burung, gue suka murai, gue suka jalak suren. Burung lokal itu ya? Lokal Indonesia ya? Gue tuh apa ya? Kalau gue suka sesuatu, gue pengen punya semua ras di hal itu. Kayak lovebird, gue sempat punya 18 biji. Waktu itu ada yang Batman Kang, cari dapat. Ini ada yang warna ini, ada yang warna ini. Jadi gue punya 9 pasang sampai ada 13 pasang. Lu maunya ngelengkapin gitu ya? Iya, gue pengen lengkap. Torto pertama kenal sulcata. Ada jenis aldabra bagus, favorit. Cari tahu, wah suka. Dapat. Ada red foot, ada yellow foot. Ada Pardalis, ada Indian Star. Udah ada semua sekarang. 33 sekarang. 33? Torto. Jenis Torto ya. Kucing, terus burung, kura-kura darat. Lu pernah punya buaya juga ya? Apa masih ada sekarang? Kalau buaya. Yang pernah lu foto itu? Nah benar. Kalau buaya itu teman gue punya. Jadi gue undang dia ke rumah gue, tapi gue bikin konten. Gue ngeprank bini gue sama karyawan rumah, gue punya piaraan baru. Oh. Terus gue hubungin temen gue, itu dia emang miara dari kecil itu. Dia miara dari kecil, dari umur, dari size-nya cuma 30 cm. Udah sampai akhirnya udah 8 tahun, gede banget. Tapi udah gede banget sekarang. Dan itu tuh jinak ya? Kalau fotonya sambil meluk gitu kan gue lihat. Iya, itu mah tetap binatang buas bro jatuhnya. Tapi bisa lu peluk gitu? Gue nekat aja. Gue nanya dulu sama dia. Lo pernah digigit nggak? Saya nggak pernah bang. Temen saya pernah. Jempolnya hampir putus. Nah namanya kan gue mau bikin konten buat ngerjain. Gue juga nggak mau penonton yang lihat lu ngerjain orang doang. Gue buktiin, gue gendong juga. Mulutnya mangap bro. Nah tapi waktu dibikin konten dikasih pengaman sama si yang punyanya. Bang mulutnya tutup aja biar aman. Oh ya udah. Oh itu bisa ya? Diikat gitu berarti mulutnya? Kayak disolatif sedikit aja. Oh ada ujungnya doang gitu ya? Oh jadi dia nggak bisa buka mulut. Ya paling nggak lebih aman buat yang lain. Iya. Tapi setelah kontennya selesai dibuka lagi. Ya karena mau gimana juga dia juga hewan buas soalnya kan ya. Punya naluri gitu kan. Bener, buaya tuh nggak tahu siapa tuannya gitu. Iya. Kalau kucing anjing tahu siapa tuannya. Oh kalau buaya itu nggak bisa ya? Oh, iya nggak tahu. Mau dia kita pelihara dari kecil juga kita bisa dimakan juga sama dia kan? Iya karena kan dia tetap binatang buas bro. Kayak
pawang ular, ya, rata-rata matinya tetap digigit ular. Iya, Cuman kalau kita mah digigitan ketiga, kalau dia gigitan ke 209 gitu. Tapi tetap endingnya digigit ular gitu. Iya bener. Nah kalau di rumah ini nih, lu ikan juga ada? Ikan gua ada. Ikan ada. Lu main kayak koi-koi gitu main nggak, Kang? Koi enggak. Kalau koi nggak? Karena gue bikin kolam ikan di belakang itu karena nyokap gue pernah datang ke salah satu resto. Jadi dia makan di situ sambil ngasih makan ikan. Nah makanya gue cari jenis ikan yang kalau dikasih makan seru. Gue piaranya ikan nila, ikan mas gitu. Tapi di situ ada sapu-sapu juga karena waktu gue beli buat aquascape gue, gue pilih sapu-sapu nih bagus nih buat bagusin kaca, bersihin kaca. Gue order, yang datang kecil banget, kecil banget kayak kecebong. Kekecilan gue cari size yang lebih gede. Ini gede nih. Datang kegedean setangan. Yang kegedean gue ceburin ke sono ke kolam aja. Jadi ikan ada. Kalau buaya udah bener ya dibalikin, cuman sebatas untuk syuting konten doang. Kalau ikan di sini, kura-kura di sini. Yang di sini tuh kura-kura, ikan, kucing, burung. Anjing lu nggak ada ya? Anjing ada. Anak gua kemarin ulang tahun. Anak gua kemarin ulang tahun minta anjing. Kakak mau kado apa? Kakak mau kado anjing. Gue punya kucing, punya anjing, gimana jadinya rumah gitu. Naro di mana gitu. Akhirnya lu beliin tapi? Enggak. Oh enggak. Karena kan naronya gimana? Iya benar. Oke, nah kalau hewan-hewan lu itu tuh kan pasti lu butuh orang buat ngejagain gitu. Ada. Ya? Lu berarti setiap jenis hewan lu punya kipernya nih? Ada. Apa gimana? Ada semua? Bener. Kalau si Torto kiper gue Budi. Dari nol. Tahu tuh gue si Budi tuh. Salah satunya channel-channel untuk pemeliharaan Torto. Terus gue kasih tahu referensi. Nih follow akun-akun IG ini termasuk akun lu. Oh iya, radiotorto.id ya. Terus gue suruh banyak nonton. Dia tahu sekarang udah pinter sekarang. Bahkan sekarang Budi itu bisa dia bisa nyuntik ya. Dia bisa force feed. Dia bisa force feed tangan satu. Gokil. Force feed itu ngasih makan paksa ke kura-kura yang nggak mau makan. Jadi dan ngasih obat ke kura-kura gitu ya. Jadi itu tuh melakukan itu tuh nggak gampang karena pasti kan ada perlawanan dari kura-kuranya ya. Butuh skill yang oke lah. Bener. Budi sekarang bisa kayak gitu. Budi awalnya dipegangin, saya gue megangin kakinya, dia masukin. Sekarang dia bisa sendiri, bro. Gokil. Dia bisa sendiri. Wih, gila keren juga lu betul. Budi megang kura-kura berarti sekarang. Kura-kura. Semua nih yang ngurusin dia. Semua yang ngurusin. Bersihin segala macam dia. Bersihin. Jemur gitu-gitu dia. Kalau pagi jemur ke bawah, ada yang sakit, gue tinggal ngasih dokter dia ngasih tahu ntar dia rapor ke gue, Pak, si Drogba sakit, Pak, si Tevez sakit, Messi sakit. Terakhir nih Balotelli sama Torres lagi sakit nih gitu. Jadi lu semua namanya main bola semua. Main bola semua. Udah ntar dia yang udah sembuh, yang sakit tadi rawat, ntar dia report, kasih makan, kasih obat, udah ngerti semua. Udah jago. Udah jago ya. Budi megang Torto, kalau yang lain, yang kucing siapa kucing? Aldo megang kucing. Dia spesialisasi kucing ya, tuh. Aldo megang kucing. Karena kucing tuh ribetnya apa sih? Mandiin juga ya? Kucing tuh mandi kalau. Apa mandi lu bawa ke? Jadi dokter datang ke sini gitu? Seminggu 2 kali. Oh dokternya ke sini? Iya dokter. Beda bos. Kalau dia mah dokter yang ke rumahnya, bukan kita yang ke sana. Dokter ngecek, terus nanti ada yang ngambil juga buat mandi 2 minggu sekali. Oh, terus emang udah rutin gitu ya? Oh iya, gue tuh bete, sedih gue kalau ngeliat ada piaraan gue yang sakit gitu. Makanya untuk menghindari itu, dokter kesini ngecek kalau buat kucing. Nah Torto dokternya beda lagi karena kalau penanganan gue pengen yang namanya gue dapat referensi salah satu dari lu juga kan dokter Yuli. Nah di sana udah paling bagus udah. Tapi kan jadi kalau ada sakit baru bawa ke sana. Kita bawa ke sana. Iya benar. Dan gue tuh kalau gue udah 2 kali ke rumahnya Kang Denny, ini gue nggak pernah lihat tuh yang namanya kandang-kandang kotor tuh kagak ada. Kandang bersih semua lu lihat. Nggak ada kotoran-kotoran, nggak ada yang bertebaran di mana-mana. Yang padahal menurut gue kalau Torto apalagi saya udah mulai gede-gede ini pasti kandang bersih itu susah lah diwujudkan. Lo tapi bersih banget sih kan emang Kang. Iya. Jago tuh berarti kiper lu tuh merapikan. Karena gua ngasih contoh dulu ke dia. Gua ada kotoran kecil aja gua panggil, "But ini kalau bisa jangan gini." Karena dia sendiri sering ngelihat gua ngambilin. Ada titik hitam gua lap. Oh jadi lu awalnya emang mencontohkan ke kiper lu itu Kang kalau lu emang pengen bersih juga gua gitu. Pengen bersih, gua nggak suka kalau kotor.
Terus ini kan di ruangan, aromanya suka nggak enak. Pasti. Terus kayak minuman juga gue harus ganti maksimal 2 hari sekali. Apalagi gue pernah sekali ngelihat minumannya sampai ada encunya, gue tegur tuh Budi. Iya. Gue tegur lu yang bener buat gini karena takutnya bahaya buat si Tortonya. Iya benar. Ya soalnya water dia juga selalu full, akhirnya juga masih bagus, penting tuh buat mereka emang kan. Bener. Oke. Di tengah-tengah kesibukan lu Kang, lu kan sehari lu pasti padat banget aja jadwal ya, syuting dan segala macam. Masih sempat Kang lu ngelihat kucing lu main sama Torto lu, masih sempat kayak gitu? Waktunya ada lo? Harus sempet, dan memang itu salah satu keinginan gue miara itu. Jadi kayak tadi pagi aja nih sebelum lu datang, gue duduk di sini dulu nyiapin, gue pegang satu-satu, gue cek si Torres yang lagi pilek parah. Oh udah membaik karena tadinya melernya parah banget, sekarang udah cuman baru gelembung. Ada 3 yang lagi kurang sehat, gue pindahin ruangannya, gue bedain. Nah malah itu ya yang gue nikmatin gitu loh bro. Gue nimbang satu-satu, ada timbangan kecil. Gue catat di kertas, minggu ini segini, nambah sedikit. Iya. Terus kucing sebelum berangkat, gue ke cat room dulu, lihat mereka main sama yang kecil-kecil. Gitu. Jadi emang lu bukan cuma melihara ya, emang lu juga memperhatikan pertumbuhannya juga. Dan emang senang, dan emang itunya yang gue nikmatin. Iya benar. Bukan cuma punya doang, tapi emang dinikmati pertumbuhannya gitu ya. Benar. Karena ini gambaran masa tua gue ya. Tua gue tuh nanti akan ada di kampung, di mana gue mulai lebih deket sama kura-kura gue yang udah mulai pada gede nih. Bayangan gue ada gue yang 8 udah gede, yang size lainnya udah pada gede, udah gue mainin ini nanti yang bener-bener gue tahu gue piara dari segede-gede kepelan tangan gitu. Oh goals tuh gitu nanti lo pensiun, lo balik ke desa gitu. Masa tua gue tuh di kampung, di mana kura-kura gue udah mulai pada gede, udah. Enak sih tuh. Karena kura-kura tuh kita ngebeli waktu bro. Iya benar. Mereka tuh bisa nemenin kita benar-benar kita sampai modern. Iya benar. Jadi nanti yang nikmatin tuh ntar cucu gue, anaknya kakak Abi, nah baru tuh nikmatin. Iya benar. Apalagi jenis-jenis yang kayak Aldabra yang bisa pertumbuhannya bisa sampai 200 cm gitu-gitu kan. Itu kan yang emang ya akhirnya harganya ya karena ya dia bisa hidupnya bisa panjang, bisa tumbuh besar. Jadi ini warisan gue ntar mungkin. Iya. Lu juga punya ular Kang. Ular ada tadi. Oh bener. Lu ular apa? Gue ular Ball python aja. Ball python, gue ada retik. Retiknya ini yang Lucy, yang putih semuanya. Nah ini yang Lucy. Oh iya itu dia tuh. Itu albino berarti itu kan? Iya, logistik. Terus ada yang 5 gen, itu yang lebih lumayan susah dapetnya. Karena di badan dia ada 5 gen ular gitu. Oh gitu. Warnanya jadi kuning. Oh. Ini ball python pied. Yang warnanya beda-beda. Itu sih gue senengnya. Yang seperti gue bilang tadi bu, ular tadinya lebih banyak lagi. Ada apa? Ada ball python gue punya. Ball python ada apa aja? Ada normal, ada ini. Gue sempat punya ball python 7. Itu ular di sini ada 9 juga. Kucing semua ras gue punya. Kalau ular ini lo mulai suka kapan tuh periodenya? Setelah kucing ya? Ini sebelum kura juga ya kalau nggak salah ya? Ular dulu apa kura dulu? Kayaknya hampir bareng. Hampir bareng ya? Kalau lu tuh main Torto pertama awal pandemi ya? Hitungannya? Sebelum. Oh sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi. Tapi banyaknya pas pandemi ya? Lo mulai sering belinya banyak tuh pas pandemi? Malah sebelumnya bro. Oh sebelumnya juga? Sebelum pas udah pandemi tuh udah gue tinggal ngejalanin merah, udah nggak nambah lagi. Oh gitu. Tadinya dari awal tuh nambah terus nambah. Pas pandemi malah udah. Pas pandemi tinggal meliharanya. Tinggal merah. Kalau ular itu ular kan emang exotic pet ya Kang ya. Tapi lu karena dia juga berbahaya juga buat manusia kan sebenarnya kan. Lu megang gitu lu berani lu? Berani, karena kan gue tahu jenis ular yang gue piara. Kayak ball python ini benar-benar aman. Ball python ini jenis ular yang untuk orang-orang pemula yang baru pengen seneng. Ular masih agak takut-takut, ini aman bro. Dia benar-benar kalem. Kenapa namanya ball python? Karena di saat dia nggak nyaman atau takut dia nggak bentuk seperti bola. Jadi di tangan kita aja gini udah aman dia. Nggak pernah sama sekali strike dia. Nah yang 2 ini yang agak agresif. Iya. Tapi kalau kita tahu cara ngambilnya pun aman. Kita tinggal jangan ngambil dari area depan aja. Karena kan mereka memang ular yang teritorial banget dia. Kalau dia masuk ke daerah dia akan nyerang. Nyerang. Kalau kita tutup aja kepalanya pakai koran, pakai badannya kita pegang aman.
Jadi intinya sebenarnya emang jangan megang di depan kepalanya gitu ya kan. Ya. Lu dari belakang ambil badannya dulu. Aman. ke Atau atas. kepalanya tutupin dulu sesuatu baru ambil badannya angkat aman. Oke. Atau gue nyiapin hook juga kalau ada tongkat. Oh, buat ngamanin palanya ya. Kalau si ball python ini tapi nggak berbisa. Nggak ada yang berbisa. Oh, nggak ada yang berbisa. Semua ini nggak ada yang berbisa karena gue nggak pernah miara ular berbisa, beresiko bro. Iyalah. Karena kan gue punya anak, ini gue kalau sama anak gue kan suka dibawa juga, dimainin. Jadi gue usahain menyentuh mereka minimal seminggu tuh 3 kali. Jadi jangan sampai nggak dipegang juga, dia akan lebih liar, lebih buas, naluri buasnya akan lebih cepat. Iya. Beda sama ular yang kita pegang. Gue iguana pernah punya juga. Iguana. Nggak gue pegang 2 minggu, wah udah liar lagi. Masih ada sekarang? Nggak ada, kabur ke gorong-gorong. Mana bagus banget kabur ke gorong-gorong depan rumah, gimana ngambilnya lu? Iyalah. Udah nggak keluar-keluar Yang lagi. hijau apa yang mana Kang lo punya iguana? Yang hijau. Yang hijau. Yang hijau sama biru. Oh biru tuh yang itu dong, yang hybrid gitu ya? Iya bro. Hijau kan warna Gorong-gorong gua natural. tungguin nggak keluar-keluar, gua takutnya pas keluar udah jadi komodo. Oke. Nah si ball python lo ini lo punya kan udah berapa? 2 tahun, 3 tahun lebih. Ini mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Ini berarti dia secara size udah apa nih? Udah udah lumayan gede apa Udah masih? dia udah gede lah, udah dewasa lah. Tapi ini Oh, udah dewasa hitungannya? iya, tapi belum gede banget. Belum siap kawin kan? Iya, dia maksimalnya itu 1,20 meter maksimal ball python. Yang punya lu berapa udah? Ini udah separohnya lah. Separohnya. Separohnya lah, ini mungkin ABG kayaknya Pak. ABG. Tapi kalau kawin belum mau ya? Belum bisa, masih terlalu kecil. Tapi kalau ular lu plan untuk sampai ngawinin juga? Enggak. Oh enggak ya? Nggak ada yang gue plan sampai ngawin kecuali kucing. Karena ular lebih ribet lagi. Gue cuma pengen punya aja kayak ini gue punya yang putih. Tadi ada lagi yang pied, retic pied itu lebih rare lagi. Udah retic pied jadi kayak kalau ini kan ball python pied yang coraknya ada putih ada coklat. Nah kalau ini udah retic pied, itu gue belinya aja harganya lumayan. Nah itu akhirnya gue kasih ke temen gue yang ngasih gue Aldabra pertama kali si Aldabra Indo. Si Aldabra Indo tahu gue. Iya. Si siapa namanya? Gue lupa lagi. Wah, Ya itulah pokoknya. kebayang gue. Oh dia lokasi itu. Iya. Dia ngasih lo Aldabra kan? Dia ngasih gue Aldabra, wah gue juga punya ular kesayangan gue nih, gue kasih dia itu. Oh lo Aldabra pertama dikasih? Aldabra pertama aku dikasih. Kalau torto darat pertama itu gue dikasih pada Hakim Sulcata. 2. Yang kecil ya, size baby. Karena gue nggak tahu cara miaranya juga waktu itu masih terlalu kecil, mati dua-duanya. Nah di situ gue mikir gini, masa gue nggak bisa miara pura-pura. Gue udah mulai beli Sulcata juga di online. Udah dapat mulai kenal nyari follow akun-akun torto. Tahu seller, mulai pesen datang udah ada banyak jenis. Sampai sekarang 33 jumlahnya. Dari kos nih Kang, kucing, burung lah, ikan lah, ular, torto gitu ya. Lo habis banyak di mana? Paling banyak itu kalau makanan kucing. Kalau makanan kucing, ya karena sehari 40.000 sekali makan lagi. Iya, itu kalau makanan kucing. Tapi kalau perawatan, kucing juga sih. Dokternya aja berapa itu? Gue tiap bulan dikasih bon aja sama anak buah. Bang ini bulan ini buat mandiin, buat dokter, suntik kutu, suntik apa. Kalau kucing deh. Kucing ya? Kucing itu Masa buat lebih parah kucing perawatan sama makanan kucing. Kalau torto kalau sakit doang. Kalau nggak sakit aman murah. Minum makanan juga murah kan daun. Kan sayur-sayuran daun. Paling pelet kalaupun mau ini. Pelet juga nggak mahal juga hitungannya kan? Iya nggak mahal. Kalau di compare sama makanan kucing mah beda. Jauh. Cuman kalau torto lagi gak sehat, nah lumayan deh. Kontrolnya ke rumah sakit, ke dokter. Tapi kalau aman sih, gue juga baru bulan ini nih. Apa ya cuaca kali bro? Iya emang bener. Sakit satu sembuh, sakit satu tunggu satu. Udah ada 4 yang sakit. Karena emang kalau udah satu sakit kan bisa menular juga kan jadinya kan, jadi bisa kemana-mana akhirnya. Itu dari apa ya? Dari cuaca ruangan? Gitu? Bisa cuaca juga bisa. Suhu ruangan. Tapi sebenarnya karena lu di indoor begini kemungkinan suhu sebenarnya nggak begitu besar sih Kang. Kalau suhu tuh bisa kena yang nyimpennya di outdoor, itu kemungkinan suhu bisa. Tapi kalau indoor sebenarnya kecil, karena kalau indoor kan suhu lu stabil. Ini di ruangan kita take ini 31 suhunya, stabil terus di situ. Jadi kemungkinan sebenarnya kena suhu sih kecil. Kecuali ini
jendela lu buka banget, dia bisa kena udara dari luar, nah itu bisa juga. Nah berarti ini bagusnya tutup apa buka sih kalau Tapi buka kalau kan ada di sirkulasi bro. Iya, tapi kalau ditutup semua juga jangan, karena kan dia butuh sirkulasi udara luar masuk nggak apa-apa. Tapi kalau pas lagi misalnya dingin, kan hujan, Ya, benar. tutup aja. Jadi biar dia nggak kena udara dingin. Karena emang lagi jahat sih udara-udara dingin kayak gitu kan bisa bikin drop. Benar, dan gue juga tahu jenis-jenisnya. Jadi ada yang memang perlu hangetin malam, jadi ada lampu malam juga beberapa jenis. Gue kasih lampu malam, kalau yang aman udah enggak. Jadi lampunya ntar nih malam akan switch ke lampu malam yang bolanya lebih gelap bro. Jadi hangatnya tetap dapat. Tapi buat tidur jadi enak dia kan, nggak keganggu silau Suhunya juga silau aman. lampu. Kalau dari ini kan dari harga lu beli, nah kucing Paling mahal mah Torto. Torto paling mahal. Torto paling Lo habis berapa sih kan buat Torto? Gue pernah ngitung bro. Karena Tortonya gini ya, ini gampang nih, Aldabra 1 aja tuh yang size kecilnya range-nya 30-an. 30. Ya kan? Itu ibaratnya masih range-nya, masih bisa lebih mahal kalau emang lebih bagus kan. Lo punya 33. Berapa tuh kira-kira? Lo udah habis berapa buat beli Tortonya? Di luar Gue perawatan. pernah ngitung ya. 800 bro. 800. Gue pernah ngitung. Dan lo emang sekarang tuh lo oke stop di 33. Apa lo mau ada rencana ntar mau kalau ada yang bagus lo sikat lagi deh? Kalau ada yang suka ya gue ambil lagi. Oh jadi lo emang belum berhenti ya? Belum, karena gue misalnya gue tuh seneng banget lihat-lihat sampai aplikasi-aplikasi Torto dalam dan luar gue lihat bro. Iya. Wah ini ada jenis ini belum punya. Kalau sekarang karena waktu itu gue nyari Redfoot udah dapet. Redfoot yang ada marble dapet. Iya. Pardo ada yang white dapet. Pardo ada yang ini dapat. Udah, nah sekarang udah mulai ngaso nih. Tapi kan kadang tuh Alda racunnya di Alda sih bro. Ada yang smooth banget, ada yang bulat, ada yang gimana gitu. Soal Torto gitu tuh satu jenis aja tuh bisa itu tadi kayaknya bisa beda-beda gitu. Bener. Parda aja ada berapa? Iya. Dari lokalitinya ada yang dari Somalia, ada yang dari Ethiopia, ada yang dari segala macam lah. Jadi memang satu jenis aja tuh punya banyak perbedaan satu dengan yang lain ya. Dan kalau di kelas kolektor juga itu ya Aldabra aja ada yang kategorinya biasa, ada yang kategorinya collectible item yang harganya juga makin gila. Grade A. Iya, grade A lah kayak gitu-gitu. Jadi kalau udah main hewan tuh pasti udah kena tuh kalau kayak gitu-gituan tuh. Di kucing pun juga ada kayak gitu-gitu kan ya? Ada. Ada yang jenisnya sama, tapi ini mungkin lebih pesek kali atau lebih apa? Ya kan ada kan? Lebih pendek. Terus kokoh kakinya kalau diri, buntutnya. Iya, kayak gitu pasti ada. Di ular juga ada. Ular juga ada. Kalau ular warna lah ya, warna kulitnya warna. pasti yang membedakan ya. Benar warna. Oke. Nah kalau lo Torto habis 800-an, kucing lu berapa pas beli? Kucing waktu itu gue gak pernah total tuh bro, tapi rata-rata 25, ada yang 15, Bengal gue beli 15. Dan gue biasanya gue pengen belinya yang pedigree, jadi yang ada sertifikat, ada surat. Jadi gue tahu nih keturunannya, yang punya sebelumnya siapa, anaknya juga. Karena kalaupun nanti gue mikirnya pertimbangan gue, kalaupun nanti gue bosen, misalnya gue adopt ke orang lain, harganya akan tinggi, tapi tetap aja nggak ada bro. Satu Iwaka kemarin kucingnya yang Persia lagi masa birahi. Oke. Dia nggak punya cewean. Iya. Udah, gue ada Bengal. Udah nggak apa-apa, dia mending buat kawin. Udah gue taruh sono. Dan gue lihat di sono dia betah. Iwa sama istrinya sayang. Udah Wak, buat lo aja Wak. Gitu. Lu bisa begitu soalnya. Iya. Lu bisa begitu ya. Kalau yang lu penting liat disayangin. Iya, kucing lu kayak nyaman di sana ya kan. Ketemu jodoh juga di sana. Dan gue ngeliat mereka sayang, digendong, ditaruh di kamar. Ini udah dia hidup di sana nggak salah. Gitu. Si Iwaka tuh juga punya Torto juga sekarang ya? Iwaka gue yang ngeracunin bro. Oh sekarang gitu. Dia punya 6. Dia sulcata ya banyak ya? Dia sulcata, dia punya sekarang udah punya pardalis segala macam. Oh dari lo tuh racunnya kalau Gue Iwaka? yang ngeracunin. Awalnya main kesini 1 biasa, gue kasih 1. Udah lama-lama dia nyari beli sendiri. Udah punya Torto tembak. Udah lihat gue. Udah lengkap, gue ketawa mampus. Udah punya apartemen gitu di apartemen Torto. Iya, kayak gue kena juga keracunan. Lo berarti kalau di circle lo kan yang lo racunin Torto siapa aja yang kena? Iwa. Kan lo kena dari Irfan Hakim, kena racun Torto ya ibaratnya ya. Iya. Yang lo serang lagi siapa setelah itu? Setelah itu gue si Iwa, terus temen gue anak aquascape. Ya.
Terus ada Lo aquascape juga lo main deh. iya, aquascape gue main, gue seneng. Ini yang lagi dibangun sekarang sama dia nih di atas kolam renangnya ya. Benar, Monster Paludarium. Monster Paludarium. Ini akan jadi paludarium terbesar bro. Gila, Kalau kata yang bikin sih, kalau se-Indonesia udah pasti ya. Iya. Oh, se-Indonesia udah pasti nih. Iya. Dia bilang itu karena dari sebuah komunitas Nggak apa, ada dia yang belum biasa pernah begini. lihat yang sebesar ini karena ini Tapi lumayan. gila sih. Lo ini mulai start kapan sih? Mulai start bangun kapan? Ini Sebulan udah ya? enggak, Lebih ya? Januari gue mulai meeting konsep. Start Februari. Oh, udah mau setahun ya? Udah mau setahun? enggak, Oh, Februari ini? kemarin. Oh, kemarin. Termasuk. Oh, baru dong berarti. Cepet bro. banget, Iya. cepet banget. Pekerjaan selama bulan ketiga. bulan ketiga udah. Sekarang masuk bulan ketiga. Pekerjaan setiap hari enggak ya? Oh enggak, weekend. Tapi kadang setiap hari ada aja. Misalnya yang cuma nyambung, yang cuma Iya, pasang iya, karpet. iya. Ini lo berarti ada vendor yang kerjain? Satu vendor yang kerjain? Ya, lo Aqua borongan gitu? Aqua Air? Ya, karena gue udah beberapa kali kerja sama mereka. Hasilnya gue selalu puas gitu. Karena basicnya memang anak-anak pengalaman. Terus basicnya anak psikologi. Jadi kalau gue mau bikin apa-apa sama dia tuh ngobrol dulu sama gue. Kayak aquascape yang di bawah gue itu. Iya. Dia tuh ngobrol bener-bener gue ngeliat cerminan diri gue bro. Iya. Karakter gue. Sosok yang agak-agak misteriusnya gue dibikinin gue. Terus yang kadang gue harus seru rame. Dinamis ada waterfall. Iya. Jadi dia ngobrol, cari tahu, dia punya konsep, baru dia jelasin ke gue. Oh iya, jadi buat gue aquascape itu sangat pribadi. Iya. Jadi di saat gue melihat malam sambil tiduran, gue melihat karakter gue dalam bentuk lain. Oh. Itu salah satu Segitunya. seni Jadi menikmati. Penuh filosofi juga ya aquascape. Sangat bro. Lo aquascape di bawah ya? Di bawah gue ada 2, Gede-gede juga itu kan? lumayan 2 meter. Isinya tuh apa? Ikan Ikan-ikan yang ada Laut ya? ikan schooling yang kecil, gepi masuk di Oh, situ. GP di situ masuk. Kalau lo masukin ikan bawal habis susah. Apalagi lele hancur. Oke. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini kan. Oke. Ya ke monster apa istilahnya? Monster Paludarium. Paludarium. Ini apa yang membuat lo akhirnya kepikiran untuk membuat ini? Setelah gue bikin Bini approve kan ini? Karena kan- gue bikin. Karena ini kan ibaratnya karena ini kan makan tempat banget nih kan. Bener. Makan tempat banget ini. Ini di atas kolam renang lo. Ini awal apa? Ini awalnya emang Cuman taman-taman aja emang gitu. cuman taman. Gue sebenarnya gue tidak menambah tempat, tidak merusak konsep. Gue cuman mengganti taman-taman yang tertancap di tanah dengan konsep ini. Gue pengen tadinya karena gue puas ngelihat yang di bawah. Terus gue bikin lagi di ruang tamu atas. Ih keren. Terus gue ngelirik nih. Ini di belakang gue di atas kolam renang ada lahan kosong nih 12 meter. Ini kayaknya bagus bikin paludarium, dan paludarium gue belum punya. Gue panggil mereka, bisa nggak bikin paludarium di situ? Wah keren sih bang katanya. Yaudah coba yuk kita bikin yuk. Bikin konsepnya, dapat gambarnya. Wah udah jangan nanggung. Gue bilang udah bikin bener-bener truk gede. Iya, Gitu. Jadi nanti ini akan keren banget bro. Malam itu area ini akan nyala. Terus gue bisa dapat melihat paludarium dari sisi sini. Kalau mau ngelihat ikannya dari sisi sini. Oke. Gue bikin satu ruangan ikan megatank gede gitu. Yang bisa lihat dari bawah nanti. Yang bisa gue lihat dari bawah. Nah ini anak-anak juga pada datang. Tetap ada pengerjaan. Lo nanti berarti ikan yang mengisi di megatank lo itu ikan apa? Masih gue pertimbangkan. Ikan predator bukan tapi? Ada option Ada itu. juga. Ada option mau arwana, ada option mau diskus, ada option tadinya gue pengen jadi di bawah gue mau naruh pari, yang di tengahnya gue mau naruh diskus, yang di atas gue mau naruh arwana, jadi tetap full gitu. Oh tapi belum final nih, belum final lo mau naruh apa belum. Belum, masih dipikir-pikir. Tapi kayaknya sih gue akan naruh 100 diskus warna-warni, atasnya arwana 7, bawahnya pari 5 lah atau sama 7. Jadi gitu. bawah atas tengah tuh keisi. Iya. Oke. Ini goalsnya apa sih kan Monster Paludarium itu? Maksud gua lo membuat ini tuh yang lo kejar tuh apa sih? Gue tuh orang rumahan banget. Gue pengen ada spot baru yang selalu gue nikmati. Tadinya awal-awal di sana gue punya gazebo, tempat gue nongkrong, dengerin musik. Iya. Terus Lo ngobrol sama tamu juga di situ tuh Iya, di biasanya kan. situ. Iya. Ada meja biliarnya gitu kan. bener. Nah makin kesini gue suka aquascape. Gue pengen punya
Jadi ini konsepnya kan kayak pohon rubuh gitu, unik banget konsepnya. Hujan tropis. Benar. Hutan hujan tropis. Nah jadi nanti tuh gue akan sering duduk di sini buat nikmatin ini. Udah, itu aja Bro. Itu aja intinya Itu ya. aja. Buat dinikmatin sendiri sebenarnya kalau lu Kang ya. Ini nikmatin sendiri. Sama gue pengen punya sesuatu yang baru yang bisa gue nikmatin tapi nggak banyak orang punya gitu. Dan ini pribadi banget gitu. Iya. Dan bikin nyaman di rumah gitu-gitu Nah. ya. Bini awalnya nggak approve. Waktu awal ngomongin konsep nih, bini gue sih senang-senang aja sih. Mih, papi mau bikin paludarium yang gede di sini. Mau kayak gimana? Kayak gini. Udah sebatas ngomong aja bro. Habis itu udah jalan. Tapi berarti bini lu tuh kalau soal duit lu yang habis buat hewan banyak ini juga dia nggak Dia nggak komplain. pernah bawel dia. Oh gitu. Karena guanya juga saklek gitu. Kalau bini gue kemarin, gue misalnya kayak waktu itu beli torto baru, beli lagi Pi. Iya emang kenapa ya? Mendingan papi miara kura-kura daripada papi miara bini muda. Mendingan mana nih? Mendingan papi miara kura-kura apa miara cewek? Biayanya gede-gede juga loh. Udah, gue anjep aja gitu bro. Jadi aman ya. Jadi aman. Jadi dia semua support nih ya. Soal kura-kura lu, kucing-kucing lu, paludarium semua support. Karena gue bilang sama dia, gue tuh perlu mainan yang bikin gue betah di rumah gitu. Iya. Gue tuh perlu sesuatu. Boys will be boys. Iya. Tetap kita tuh harus punya mainan bro. Punya hobi ya. Bener harus punya hobi. Iya. Nah si monster paludarium plus nanti mega tanknya plus nanti lu ngisi-ngisi ikan dan segala macam lu range-nya berapa tuh habisnya? Nggak bakal murah nih gue yakin nih. Kayaknya aja mahal nih. Ini pondasinya aja 150 juta bro. Pondasinya doang. Pondasinya. Kayunya terus nanti ngisinya. Isinya berapa habisnya kira-kira? Ya lumayan lah. Ntar kalau gue sebut bini gue takutnya denger ini. Ntar ada lagi yang dia minta nih. Waduh. Karena harus ngebarter bro. Oh iya pasti dong. Bener. Pasti. Lo beli apa dia juga harus lo beliin Kemarin sesuatu kan. gue beli motor dia minta mobil kan gitu. Pokoknya paling lumayan. Lumayan lah ya kalau dari ini. Tapi ya semoga dengan nanti lu bisa melihat di rumah lu ada pemandangan baru, lu juga jadi bisa refreshing di rumah ya kan. Benar. Lu bisa ngumpulin teman-teman saudara di sini, malah jadi ya akhirnya ya angka itu jadi nggak gede gitu ya dengan nilai yang bisa lu kasih ke sana kan. Kepuasan yang kita dapat, kesenangan yang kita dapat itu membayar itu semua. Benar. Itu benar. Oke. Kang, kalau lu sekarang ke politik nih Kang. Iya. Itu kan baru ya? Baru. Lu ke PAN? Ke PAN, gue masuk ke Partai Amanat Nasional. Lu sebagai apa Kang sekarang? Gue kalau di DPW gue di wakil ketua, gue masuk ke Badan Pengurus Harian. Kalau di BM PAN Barisan Pemuda, gue masuk ketua DPW PAN DKI. BM PAN DKI. BM PAN DKI. Iya. Oke. Kalau di DPP gue jadi jubir muda. Oke. Nah, emang udah lu rencanakan dari dulu di usia lu yang sekarang lu mau ke politik juga? Apa ini jadi kayak ya udah deh coba deh gue bantu teman ke politik, bantuin Mas Eko gitu kan atau gimana atau apa sih kan? Gue tuh emang seneng bro, dunia politik gue seneng, mengikuti banget gue. Yeah. Di sosmed, berita. Dan sampai akhirnya datang tawaran dari Mas Eko untuk ikut bergabung bersama dia gitu. Okay. Dan gue senang mencoba hal-hal baru. Gue ingin membuat pencapaian baru gue di usia gue sekarang. Kayaknya ini waktu yang pas juga untuk gue terjun gitu. Masuk yang selama ini gue menikmati sebagai penonton. Sekarang gue harus ikut masuk ke dalamnya. Dan ternyata seru, gue punya pengalaman baru, lingkungan baru, teman-teman baru. Itu sih yang gue nikmatin. Oke. Kalau di politik sendiri lu mau sampai sejauh mana Kang lu nyemplungnya? Goals lu apa? Mau sampai nanti akhirnya serius itu lu mau jadi ketua umum kah? Atau lu ada posisi di pemerintahan yang lu kejar kah atau gimana? Gue sih selalu serius menjalani apapun. Seperti halnya gue dulu mulai di ngelawak, gue ikut lomba, gue ikutin prosesnya. Begitupun sekarang gue serius menjalaninya dari pengurus, dari ketua BM PAN DKI, gue bikin kegiatan. Terus ketemu sama teman-teman, gue menemani ketua umum bersama beliau ke kota-kota Surabaya, kota-kota lain. Gue sekarang sedang berada di situ dan gue menjalani semuanya serius bro. Jadi kalau ditanya targetnya apa, ke DPR RI ada. Terus sekarang masih fokus gue ngurus di DKI, PAN DKI. Udah itu yang gue jalan. Ya sambil jalan aja gitu ya. Ya.
mau nanti lo akan kemana ya lo belum tahu juga, belum ada plan juga lo mau apa. Udah ada plan sih. Udah ada plan. Udah ada plan sih, udah ada plan mau kemana, mau gimana. Jadi kan sesuatu yang sudah kita rencanakan tuh akan lebih baik hasilnya daripada yang kita ngejalanin aja. Iya. Betul. Oke, jadi lo sekarang menikmati prosesi itulah. Iya, benar. Ya. Oke. Tapi pasti lo itu menyita waktu juga tuh Kang ya. Lumayan. Kerjaan kayak gitu ya. Lu kan gue sering lihat tuh keluar kota kalau weekend gitu-gitu ya. Lumayan. Acara-acara gitu ya. Lumayan. Kadang yang tadinya waktu itu bisa gue pakai buat di rumah, tapi ada kegiatan lain yang harus gue laksanakan. Udah nggak apa-apa, gue jalanin semua. Iya benar. Ya semoga lah Kang dengan lu Amin. terjun ke sana membawa berkah buat semua ya kan. Ntar lu bisa buat kebijakan-kebijakan yang membuat prosesi hewan-hewan impor ke kita tuh lebih gampang gitu. Wah, amin. Itu kan bisa, ini maksud gue kalau misalnya emang ada kesempatan dan ada hal yang bisa membuat itu lebih mudah, kenapa enggak gitu kan? Benar, bukan kan undang-undangan dibuat di DPR gitu. Iya makanya. Jadi semua hal, kenapa gue juga tertarik ke dunia politik, karena rumah yang kita tempatin, baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, bener. itu harganya kan ditentukan dari kebijakan-kebijakan politik. Bener. Jadi sebenarnya orang-orang di pemerintahan bisa berbuat banyak, bisa menyentuh banyak orang untuk membantu mereka. Jangkauannya mereka tuh lebih luas karena mereka punya kekuasaan, mereka punya power gitu. Bisa bikin orang yang sakit sembuh gratis, bisa ngasih makan bener. orang yang lapar. Segala hal sih Kang sebenarnya. Bener Bu, tapi politik ya itu segala hal ya. setuju karena image-nya kadang memang ada yang berpikiran, banyak juga yang ngomong ke gue, lu ngapain sih Bang masuk politik? Udah ini aja, dia ngelawak aja. Masuk politik, ntar lu kalau lucu Bang, di sono banyak yang lebih lucu gitu. Gitu bro. Iya. Dan ini sih banyak orang juga yang akhirnya kayak baik yang bilang tuh lu sayang masuk politik karena kan lu tuh udah ibaratnya udah citra lu udah positif banget, orang-orang udah happy sama lu yang sekarang gitu loh Kang. Iya. Once nanti lu ke politik kan kadang kan ada banyak yang bilang politik itu bisa merubah orang kan Kang. Setuju. Politik bisa merubah orang, bisa orang yang awalnya jadi A bisa jadi B. Nah itu mungkin yang orang-orang takutkan akan kehilangan Deddy Cagur yang dulu gitu. Iya, baca juga benar. Ya kan banyak pasti. Tapi sekali lagi contoh baik buruk itu nggak cuma di politik bro. Dalam semua segi kehidupan itu ada contoh baik buruk di musik, di agama sekalipun ada juga yang buruknya gitu. Apalagi di politik, apalagi dengan publisitas yang pemberitaan politikus ketangkap KPK Nah jadi brandnya tuh agak-agak negatif politik gitu. Tapi sebenarnya enggak. Banyak juga hal baik yang bisa kita pelajari, bahkan terlalu banyak hal baik yang bisa kita ambil dari situ gitu. Iya. Oke lah kalau begitu. Udah 1 jam kita ngobrol ya. Wah. Iya 1 jam Mbak. Udah sekitar segitu ya. Podcast sejati. Kang thank you ya Kang. Sama-sama Bro Radit. Udah ini perjumpaan kita kedua di rumah Kang Denny yang dengan segala macam hewan yang dia punya ini, yang habisnya sebegitu banyak duitnya, tapi ya bukan soal duit sih Kang kalau kita ngomongin hewan deh. Kalau kita bisa melihara dengan baik, bisa membesarkan dia, apalagi bisa sampai membuat mereka punya anak di sini, si kucing-kucing itu priceless banget tuh. Itu seneng banget. Itu seneng banget loh, biasa sih. Banyak banget ya, gue bikin story bro. Banyak banget yang minta bro. Pasti. Gini. Tapi 2 di booking sama saudara gue bilang ntar kalau udah bisa lepas aja gue antar. Udah di booking punya ya. Yang satu udah punya anak gue si Abi, yang satu punya si Arsa, yang 2 udah dipinta tuh sama saudara gue. Emang sekali beranak banyak ya kucing? 4 bro. Oh pasti 4? Apa mungkin lebih mungkin kurang? Enggak 4, ada 4 ada 3. Kalau gue kebetulan dapetnya 4, bersyukur. Oh. Bro Radi thank you juga waktu itu Aldabra gue yang sakit dirawat sama radiator tuh. Cuma sebentar, seminggu kan gue. Iya tapi lumayan bro, itu sangat membantu gue dalam kondisi yang bingung waktu itu. Ini harus gue apain ya Aldabra. Sampai akhirnya gue dapet referensi dokter itu tempat gue akhirnya berobat udah aman. Udah lebih tenang gue bro paling. Iya. Karena emang itu ya, kalau emang kita belum tahu menghadapi torto sakit emang jadinya panik kan. Karena kan hewan itu mahal, kita juga udah seneng, udah sayang. Kalau sampai mati kan sedih. Kucing gue mati aja gue nangis bro. Pasti. Gila deh biar gue merah dari kecil gara-gara kecakar, luka, infeksi nggak sembuh-sembuh.
Bukan cuma soal uang yang udah kita keluarin buat dia gitu ya, tapi emang lebih ke ya karena kita punya keterikatan soal sama hewan itu ada pada akhirnya. batin, bro. Iya, sama kayak udah kehilangan keluarga aja bener. Kenapa kalau kayak gitu lah. Sip lah Kang, semoga sukses lancar semua yang lu Siap. plan ya, hewan-hewan lu sehat-sehat semua, monster pula di belakang sesuai time plan ya, jadinya oke, megatengnya oke. Amin. Terus kalau jadi gue mau lihat ya Harus. hasilnya, gue mampir lagi. Harus. Thank you Kang udah kita ganggu waktunya di sela-sela kesibukan lu hari ini. Abis ini mau kemana lu? Syuting sore masih nanti? Sore. Langsung ke buka puasa, bro. Buka puasa? Karena ada Setuju itu ya? evaluasi, disuruh standby lebih cepat. Oke. Sip kalau gitu Kang, thank you banget buat lo yang lagi dengerin sekarang, thank you yang udah dengerin Kutu Kupet episode Denny Cagur. Kita udah ngebahas semua dari awal tadi sampai dengan selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Kutu Kupet, the first pet podcast in Indonesia. Bye-bye.